Baik pemirsa, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Sedikit merespon apa yang ditanyakan oleh Bapak Supriyanto tadi kepada guru-guru kita. Apakah dosa hasud ataupun hasad ini sudah diwariskan oleh nabi-nabi kita terlebih dahulu yang dulu pernah dialami oleh Habil dan Qabil ya. Insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Hairil Sakam. Fadal Kiai. Baik, terima kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebuah pernyataan Allah kepada kita untuk memberikan jawaban bahwa Allah tidak membebankan kepada siapapun kecuali dengan apa yang dia usahakan. Jadi dosa warisan itu tidak dikenal. Justru sebaliknya, Qabil karena dia membunuh karena dengan rasa dengki, siapapun yang melakukan pembunuhan maka dia andil dapat rekening dari dosa-dosa yang berikutnya. Bukan berarti kalau kita ini melakukan itu dari lantaran adanya warisan yang semacam itu. Itu cuma ibrah. Ayat lain mengatakan wa fil ardi ayatun lil mukinin. Di muka bumi ini banyak ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat kauniyah. Pembunuhan, ya, orang merampok dan lain sebagainya. Bahkan sekarang orang kalau bunuh bukan cuma dibunuh, dimutilasi, dicor. Hebat benar sekarang ini. Itu kebencian yang sudah melebihi batas kemanusiaan. Nah, apakah itu warisan? Jawabannya bukan. Tetapi kita dikasih fenomena, diceritakan masa lalu dengan Al-Quran untuk menghindar. Itulah yang disebut dengan ayat kauniyah. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, orang yang siapapun juga ketika dia lahir di muka bumi itu, Nabi mengatakan likulli insan syaitanu wa malak. Setiap anak manusia yang lahir itu ada satu malaikat, ada satu setan. Biasanya kalau malaikat sebelah mana, Bu? Kanan. Sebelah kiri, Ibu jangan nengok kiri, nengoknya ke kanan aja. Kalau maknanya harfiah seperti itu. Apa yang dimaksud dengan syaitanu wa malak? Itu adalah potensi. Siapa saja yang namanya manusia punya potensi berbuat baik, punya potensi berbuat buruk. Kalau ada fenomena, ada gambaran seperti itu dia turuti, maka dia menjadi catatan dia tersendiri. Ya, maka dia menjadi perbuatan dia sendiri, bukan karena kita diwariskan yang semacam itu. Ya, jadi karena memang kita punya potensi untuk itu. Oleh karena itu, untuk kita bisa menghindar, kita ikhtiar dan berdoa. Tidak ada cara lain kecuali terus menjaga diri kita. Dan kita berdoa untuk tidak ya menjadi orang-orang yang tidak pandai dalam kondisi yang semacam itu. Ya, termasuk potensi-potensi hasad dan adu domba, fitnah yang semakin merajalela sekarang ini di zaman seperti sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan, Habibana? Fadal, mungkin bisa ditambahin. Jadi kalau seandainya kita menghadapi keadaan hasud-hasud ini dan seterusnya, bagaimana pertama kali yang kita ini adalah apa? Kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena apa? Kalau kita dihasudin, mau ada orang ini hasud, mau jadi ustadz juga kadang-kadang dihasudin. Calon presiden juga nggak ada, dihasudin. Ada apa tidak? Ada. Calon RT aja dihasudin. Ada apa tidak? Ada. Tahuilah. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, atau ulama menerangkan kepada kita, kullu dhi mahsudin, kullu dhi ni'matin mahsud. Ketahuilah orang yang punya nikmat pasti dihasudin. Oh, jadi kita ingat, ketika ada orang hasud kepada kita, kita ingat bahwa kita lagi diberi kelebihan kenikmatan oleh Allah. Jadi kita berterima kasih kepada Allah. Kalau ada yang hasud, oh berarti saya punya kelebihan. Berarti ngucapin apa? Alhamdulillah, nangis dia. Bahkan ulama
ulama kita atau yang sering disebut adalah orang-orang ahli syair, ahli ini dan seterusnya, pujangga Islam mengatakan isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatiluh in lam tajid ma ta'kulu isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatiluh. Katanya sabarlah kalau kalian menghadapi orang-orang yang hasud, sabar. Sesungguhnya kesabaran kamu tidak menjawab mereka, itu adalah mematikan mereka. Seperti apa dicontohkan? Seperti adalah api. In lam tajid ma ta'kuluh, katanya ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kuluh. Kalau api itu tidak ada bahan bakarnya, dia akan makan apinya sendiri sampai mati. Orang yang hasud itu biarkan. Jangan dijawab, serahkan kepada Allah. Bahkan kita ucapkan alhamdulillah, jalan aja, bersyukur kepada Allah. Nanti Allah akan selamatkan dia. Orang yang hasud, yang fitnah, yang menghancurkan namanya dan seterusnya, dia akan mati dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Baik, sudah ada jamaah yang sudah siap dengan Syasa. Silakan Syasa. Iya, di sebelah saya sudah ada jamaah yang akan memberikan pertanyaan kedua dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Suharni, silakan pertanyaannya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita mengingatkan teman atau saudara kita yang terkena hasutan atau adu domba? Karena itu kan sangat sulit ya Ustadz ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, bagaimana caranya untuk mengingatkan teman ya yang menghasut atau yang mungkin terkena hasut gitu. Silahkan kepada Kiai Syarif Pataji. Baik, ada sebuah ayat yang kita hafal begitu beratnya tentang hasud sampai kemudian tidak ada cara yang paling jitu ketika engkau menghadapi orang yang hasud kecuali engkau berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan menunjukkan bahwa perkara besar. Tetapi kita tahu nih ada orang yang sedang dihasud. Bagaimana kemudian kita memberikan penjelasan kepada mereka yang sedang dihasud? Ya, kita akan mengingatkan kepada mereka untuk engkau tidak membalasnya. Karena engkau tidak akan bisa memberhentikan orang yang sedang mempunyai kedengkian. Yang bisa menghentikan itu cuma Allah. Maka buat mengingatkan, ketika engkau diberikan didengkikan oleh orang, berikan kabar gembira. Seperti yang disampaikan oleh profesor kita tadi, bahwa tidak mungkin terjadi hasud kecuali itu pasti beriring dengan nikmat. Engkau pasti dihasud, pasti engkau punya nikmat. Nggak mungkin orang yang sedang stroke kemudian ada yang dengki. Orang stroke kemudian dia dengki, dia pengen dapat stroke itu, nggak mungkin. Pasti orang yang lagi naik jabatan, pasti orang yang lagi dapat rezeki, pasti orang yang lagi bisa dapat gusuran. Maka berikan kabar gembira, setiap engkau dimusuhi orang yang hasud, berarti engkau adalah kekasih Allah. Bila itu terjadi pada kita, maka kita akan enjoy, kita tidak akan kita layanin orang yang dengki kepada kita. Karena memang orang yang dengki itu tanda orang yang tak mampu. Dan yang perlu kita ingatkan lagi bahwa setiap ada orang yang hasud, maka kebaikan kita akan bertambah. Bila dosa kita sudah terhapuskan, maka kebaikan kita akan bertambah dari kebaikan orang tersebut yang menghasut kita. Jadi kalau ketemu ada orang yang hasud, kemudian kita mengingatkan kepada teman kita, katakan kepadanya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biasanya orang yang menggonggong itu adalah orang yang mereka punya hati hasud. Sama ketika mereka yang tidak terima dengan nikmat pada saat ada orang ternyata mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu dikhawatirkan yang kayak begitu karena dia akan gugur dan akan hancur dengan sendirinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Udah jelas, aman semuanya. Baik, terima kasih Yai Syarif Matnaji atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari hasad dan juga adu domba. Berikutnya saya akan undang beberapa penanya yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun usai jeda tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.